Pak, nama lengkap dan profesinya Pak? Munandar Wijaya. Kemudian saat ini saya aktif di organisasi keolahragaan PSSI dan Ketua KONI Kabupaten Mamasa. Iya, Pak Munandar, ini tentang filosofi Vilanesia Pak, yang diajarkan dalam kursus ini, tanggapannya Pak? Ya, pertama dengan saya mengikuti kegiatan ini, saya merasakan sesuatu yang baru tentang pemahaman sepak bola yang selama ini saya pahami. Ternyata itu sangat kecil sekali, katakanlah secuil dengan apa yang saya dapatkan di konsep filosofi sepak bola Indonesia yang telah diajarkan oleh Coach Marwal. Kenapa demikian? Karena ternyata baru saya pahami bahwa sepak bola itu ternyata adalah organisasi yang mengajarkan tentang bertahan, transisi, dan menyerang. Di dalamnya diajarkan banyak hal, termasuk bagaimana bekerja sama dengan teman, membangun serangan, bertahan, dan antaranya itu transisi dengan beberapa konsep-konsep. Yang paling prinsip adalah mindset. Bagaimana merubah cara berpikir tentang sepak bola itu. Bahwa ternyata sepak bola tidak hanya bicara otot, tidak hanya bicara fisik, tetapi yang paling penting adalah fundamentalnya adalah otak itu. Ya. Pak Munandar, ini terkait dengan kurikulum filosofi yang diajarkan Pak. Apakah menurut Bapak ini bagaimana Pak selama di pendidikan ini Pak? Iya, saya kira pengalaman saya dengan teman-teman hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita diperkenalkan dua konsep teori dan prinsip dalam bersepak bola, yaitu terisolir dan holistik. Nah, kita tinggal memilih mana yang sesungguhnya. Nah, kalau berbicara tentang Vilanesia, filosofi sepak bola Indonesia, kita akan menganut prinsip holistik. Apa itu holistik? Bahwa mengedepankan misalnya pelatihan fisik yang tidak hanya bicara fisik, tetapi banyak hal yang sudah harus ada di dalamnya, termasuk bagaimana berpikir dengan cepat, bagaimana mengolah otot, bagaimana bekerja sama dengan teman, dan juga mengatur napas. Banyak hal lah di dalamnya. Saran kepada pelatih yang belum berlisensi? Saran dari saya dan juga teman-teman, ya mungkin sesegera mungkin mengambil waktu dan kesempatan bila ada pelaksanaan kursus kepelatihan lagi, lisensi D dan seterusnya. Kenapa? Karena untuk berubah pola main dan mindset kita dalam bersepak bola perlu kita mengikuti kursus seperti ini. Kenapa? Karena pemahaman kita, saya bisa katakan pemahaman kita tentang sepak bola selama ini itu masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga bisa kita berbicara tentang negara Indonesia dan daerah kita di Sulawesi Barat masih tertinggal jauh karena mindset kita yang terkendala. Sehingga memang dengan kursus seperti ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa kita terapkan untuk anak didik kita, adik-adik kita, junior-junior kita yang ada di Sulawesi Barat ke depannya. Jadi ini penting untuk kepada semua pelatih atau yang pecinta bola yang ingin mengembangkan sepak bola di daerahnya masing-masing. Terkait instruktur, metode dan ilmu yang diajarkan, apakah menurut Bapak mudah dipahami? Yang saya rasakan secara pribadi dan insya Allah teman-teman semua, ini sangat mudah sekali. Kenapa? Karena dua konsep yang dilakukan. Pertama adalah teori, kita mendapatkan ilmu di ruangan. Yang kedua, langsung kita praktekkan seperti hari ini, seperti pada pagi hari ini. Jadi kita tidak hanya diberikan wejangan secara materi saja, dalam arti konsep saja, tetapi kita juga diberikan langsung secara prakteknya. Sehingga kita yang memahami sepak bola itu bisa utuh, kemudian kita bisa kembangkan dan kita aplikasikan, kita dedikasikan, kita berikan kepada anak didik atau teman-teman yang membutuhkan konsep-konsep seperti itu. Satu lagi Pak Munandar, ini terkait dengan sosok instruktur pelatih Marwan Iskandar secara pribadi, Anda melihatnya bagaimana Pak? Iya, bagi saya pribadi beliau orangnya prinsip, konsisten dan juga disiplin, tetapi bagi kami dia juga punya sisi yang sangat luar biasa, yaitu humoris ketika di luar dari pelaksanaan kegiatan atau materi yang telah dijalankan. Jadi ini bisa membangun hubungan emosional, hubungan kedekatan dengan teman-teman antara pelatih dan peserta, oleh karena pribadi beliau yang bisa menempatkan pada tempatnya. Kalau pada saat kita lagi materi seperti sekarang, beliau sangat keras dan serius, disiplin. Begitu kita break, selesai istirahat, beliau welcome dan membagi waktu untuk bercerita dengan teman-teman dan berdiskusi dengan santai dengan teman-teman. Ya. Oke, Marzuki, Anda kan masih aktif main bola dan Anda pemain juga, sudah berkecimpung di sepak bola. Bagaimana perbedaan sepak bola yang Anda pelajari itu dengan filosofi yang Anda pelajari sekarang, mulai dari usia 10-13 dan 14-17? Tentang filosofi kita bagaimana menurut Anda? Menurut saya filosofi Indonesia sangat baik ya buat pemain muda, karena saya juga merasakannya. Begitu terbukanya otak saya, selama ini saya tidak ada apa-apanya bermain sepak bola. Jadi mungkin di filosofi Indonesia ini mudah-mudahan bisa dikembangkan, bukan
bukan di satu daerah tapi seluruh Indonesia ini harus bisa merasakan dan melihat bagaimana cara bermain sepak bola yang sangat efektif buat saya. Oke, terbuka wawasan sekarang ya. Wah, terbuka Ya, banget wawasan saya. untuk kedepannya kita latih anak-anak ini usia ini untuk jenjang kedepannya. Ini kan di future, kita bicara di future. Mbak, cocok untuk diterapkan usia-usia muda kah atau gimana? Menurut Anda sekarang? Menurut saya sangat cocok sekali buat pemain-pemain muda Indonesia yang berbakat. Sayang kalau tidak dipoles dengan cara bermain filosofi Indonesia ini buat saya, karena sangat saya aja sangat menyesal saya baru bisa belajar di usia tua. Sebenarnya saya pengen kalau saya bisa saya ngambil lisensi di usia 10 tahun mungkin, biar bisa saya juga tahu cara bermain sepak bola yang benar. Nah, itu, Mas. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Marzuki.